Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Rian Antika Manurung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks cerpen. Di sini dijelaskan bahwa cerpen singkatan dari cerita pendek. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks cerpen, struktur dari teks cerpen, dan macam-macam lainnya. Sebelum kita ke materi, jangan lupa like dan subscribe ya. Teks cerpen. Satu, pengertian teks cerpen. Teks cerpen adalah teks yang berisikan karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh secara singkat, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan tokoh tersebut. Dua, tujuan cerpen. Tujuan cerpen yaitu satu, menghibur. Dua, media nasihat secara tidak langsung. Tiga, sebagai bentuk komunikasi penulis dan pembaca. Empat, mengungkapkan perasaan penulis. Lima, menuangkan daya imajinasi atau khayalan penulis. Tiga, fungsi cerpen. Fungsi cerpen ada 5, yaitu 1. Fungsi rekreatif sebagai penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. 3. Fungsi deduktif, memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. 4. Fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. 5. Fungsi religiusitas, memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi para pembaca. 4. Struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen ada 6, yaitu 1. Abstrak adalah suatu bentuk pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca cerpen. 2. Orientasi adalah struktur cerpen yang menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. 3. Komplikasi adalah struktur dari cerpen yang dapat ditemukan pada pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. 4. Evaluasi adalah bentuk struktur cerpen di mana masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. 5. Resolusi merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. 6. Koda adalah suatu pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen di mana disampaikan oleh penulis kepada pembaca. 5. Unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik yaitu 1. Tema adalah ide atau gagasan utama dari sebuah cerpen. 2. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita tersebut. Penokohan merupakan cerita penulis menentukan watak dan atau karakter dari tokoh tersebut. 3. Alur atau plot merupakan jalan cerita yang akan dikembangkan hingga menjadi sebuah cerpen. 4. Setting atau latar merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. 5. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh penulis cerpen untuk menceritakan suatu kejadian atau latar belakang cerita. 6. Gaya bahasa merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita pendek tersebut. 7. Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita yang bisa dipetik oleh pembaca. Unsur-unsur ekstrinsik yaitu 1. Latar belakang masyarakat adalah meliputi ideologi, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. 2. Latar belakang penulis adalah meliputi riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. 3. Nilai yang terkandung dalam cerpen adalah meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan lain-lain.
6. Ciri-ciri kebahasaan cerpen. Ciri-ciri kebahasaan cerpen ada 6, yaitu 1. Kalimatnya banyak yang bermakna lampau. 2. Banyak menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. 4. Menunjukkan kalimat tak langsung untuk menceritakan perkataan sebuah tokoh oleh pengarang. 5. Pikiran dan perasaan tokoh banyak digambarkan dengan menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu. 6. Menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan oleh tanda petik ganda. 7. Menggunakan majas. 7. Jenis-jenis majas beserta contohnya. Jenis-jenis majas ada 3, yaitu 1. Majas perbandingan adalah dengan membandingkan atau menyandingkan bahwa sesuatu sama, lebih, atau dapat menggantikan yang lain. Contoh dari majas perbandingan sebagai berikut. 1. Majas personifikasi membandingkan bukan manusia seolah-olah seperti manusia. Contohnya seperti burung-burung menari di atas pohon. 2. Majas metafora membandingkan dua objek yang berbeda namun memiliki sifat yang serupa. Contohnya seperti sang raja siang bersinar dan membawa kehangatan. 3. Majas asosiasi ditampilkan secara implisit majas. Contohnya seperti apa yang kau lakukan itu seperti duri dalam sekam. 4. Majas hiperbola membandingkan sesuatu dengan yang lain yang tak masuk akal untuk disandingkan sebagai perbandingan. Contohnya seperti katanya dia berlatih bernyanyi, tapi suaranya bikin pecah gendang telingaku setiap hari. Majas eufemisme saat ada kata yang dirasa kurang etis. Contohnya seperti dia tiba-tiba terhenyak dari tempat duduknya dan berlari ke kamar kecil. 6. Majas litotes mengecilkan atau menyempitkan sebuah ungkapan. Contohnya seperti ini tanda terima kasih kami, sekedar ongkos angkot. 7. Majas paradoks membandingkan suatu fakta dengan sesuatu yang berkebalikan. Contohnya seperti isi kepalanya begitu bising ketika ia duduk sendiri di ruang keluarga yang begitu sepi. 8. Majas antitesis, pangan kata yang maknanya bertentangan atau berlawanan. Contohnya seperti setiap perempuan itu cantik, tak jadi soal kurus atau gemuk. 2. Majas sindiran bertujuan menyindir perilaku seseorang maupun kondisi tertentu. Contoh dari majas sindiran sebagai berikut. 1. Majas ironi melalui kata-kata yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada. Contohnya seperti santun sekali perilakunya, bertanya saja pakai teriak-teriak. 2. Majas sinisme, kata menyindir secara langsung. Contohnya seperti kakakku pelit sekali, tak mau berbagi makanannya denganku. 3. Majas sarkasme disampaikan secara langsung dan cenderung kasar. Contohnya seperti kontestan itu suaranya jelek, sampai-sampai telingaku sakit dibuatnya. 3. Majas penegasan bertujuan untuk memperkuat pengaruh dan mendapatkan persetujuan pembaca atau pendengar. Contoh dari majas penegasan sebagai berikut. 1. Majas pleonasme menggunakan kata-kata dengan makna yang sama. Contohnya seperti berusaha berhenti terus mengingat sejarah masa lalu. 2. Majas repetisi, pengulangan dilakukan untuk menegaskan. Contohnya seperti rumah alat tempat yang paling nyaman, rumah juga menjadi tempat bernaung dari panas dan hujan. 3. Majas retorika berbentuk kalimat tanya. Contohnya seperti siapa yang tak ingin kuliah di kampus terbaik? 4. Majas paralisme ditunjukkan oleh mengulang kata. Contohnya seperti
Cinta itu sabar, cinta itu lemah lembut. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah dipahami. Saya Rian Andika Manurung, atas sepengetahuan Pak Wijayanto Limbong. Terima kasih.